Allahumma salli ala Muhammad. 5 kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama memberi makan, yang kedua memberi pakaian dan perhiasan, yang ketiga memberi rumah, yang keempat memberi pendidikan, dan yang kelima memberi perhatian. Ada 5 kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama mentaati suaminya, yang kedua berpenampilan menarik, manis, cantik di depan suami, yang ketiga menjaga harkat dan martabat suami, hartanya, rumah tangganya, harga dirinya, yang keempat mencari ridho suami, menjauhi murka suami, dan yang kelima melayani suami dengan sepenuh hati. Itu kewajiban istri kepada suami. Kalau bisa antara suami dan istri sama-sama melakukan kewajibannya, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah dan diberikan keberkahan dalam keluarganya. Terbentuklah keluarga yang sakinah dengan perjuangan mawaddah warahmah. Alaihi wasallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jali wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir li sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fatuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna, dan setiap masing-masing laki-laki dan perempuan, ja'alna menjadikan siapa Allah, mawaliyah, ahli waris, orang yang diwali, mimma tarakal walidani, dari barang tarakal tirkah, peninggalan, al-walidani, dari kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan dari kerabatnya, keluarga dekatnya, familinya, walladzina aqadat aymanukum, dan juga orang-orang yang aqadat, mengikat, aymanukum, janji atau sumpah mereka, fa'atuhum nasibahum, maka berikan kepada mereka nasibahum, bagian mereka. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah, kana ada Allah, ala terhadap kulli syai'in setiap sesuatu, syahida maha menyaksikan. Ini berkaitan tentang hak dari laki-laki dan perempuan. Sebelumnya sudah diterangkan apa-apa yang diusahakan oleh laki-laki, dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diusahakan. Begitu pula dengan perempuan, dia akan mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan. Karena hidup ini sawang sinawang. Yang terpenting hidup ini adalah selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Makanya kita harus meminta kepada siapa? Kepada Allah. Was'alullaha min fadlih. Maka kita harus meminta kepada Allah dari karunia-karunia-Nya. Yang penting karunia yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan, dan kenikmatan itu membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sudah barokah, sudah berkah, maka pastinya hidup kita, keluarga kita juga akan bahagia dan selamat dari dunia dan akhirat. Terus dari setiap laki-laki dan perempuan masing-masing dijadikan oleh Allah sebagai ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dari kerabat famili terdekatnya, dan juga jangan lupa harta yang ditinggalkan itu apabila di antara mereka suami istri yang sudah membuat ikatan, sumpah, janji setia, fa'atuhum nasibahum, juga akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Bukan cuma anak-anaknya, putra-putrinya yang mendapatkan, juga istrinya juga dapat bagian. Dan itu semua disaksikan oleh Allah. Besar kecilnya apa yang dibagikan, asalkan sesuai dengan yang diatur, ditetapkan oleh Allah. Allah itu maha menyaksikan. Kalau benar, ditulis benar, dicatat benar, dan akan mendapatkan keberkahan. Nanti kalau salah, ini yang akan mendapatkan kemudaratan. Banyak sekarang gara-gara harta peninggalan, ahli warisnya satu dengan yang lainnya pada berantem memperebutkan haknya. Katanya hakku sakmene, hakku sakmene. Dia tidak berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Beda aturannya.
Antara anak laki-laki dan anak perempuan beda. Antara hak suami, antara hak istri juga beda. Ada juga haknya orang tua. Yang penting hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah itu yang harus kita laksanakan. Ar-rijalu, dan para laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, kuat menjadi pemimpin, menjadi pengayom 'alan nisa, terhadap perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum, dengan barang faddalallah, yang diutamakan oleh Allah, yang diberi kelebihan oleh Allah, ba'dahum, sebagian dari kalian, ala ba'din, atas bagian lainnya. Wa bima anfaqu, dan dengan barang itu, anfaqu, diinfakkan, dibelanjakan, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Jadi di sini ar-rijalu, laki-laki, statusnya qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna, lebih kuat, yang layak dijadikan pemimpin, yang layak dijadikan pengayom, yang layak untuk merangkul, bukan memukul, yang layak untuk menyayang, bukan ditendang. Itulah laki-laki. Makanya sampean sebagai laki-laki harus jadi laki-laki yang kuat. Di training sampean. Bangun jam 3 pagi, di training. Perempuan juga seperti itu. Karena Allah suka mencintai orang mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dha'ifi wa fi kulli khairun. Itu dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'ifi wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Namun di dalam keduanya ada kebaikan. Baik mukmin yang kuat maupun yang lemah, sama-sama terdapat kebaikan di antara keduanya. Sama-sama baik. Namun yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairun. Jadi harus diingat, sampean di training di sini, dibudayakan di sini bangun malam jam 2, jam 3, itu proses untuk menjadi mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat imannya. Kuat apanya? Kuat akalnya cerdas. Kuat apanya? Kuat badannya sehat selalu. Kuat apanya? Kuat ekonominya kaya alias sugih. Kalau sampean kuat, badannya kuat, ekonominya kuat, ilmunya kuat, ditambah keimanannya kuat, itu jauh lebih baik dan sangat dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Harus sampean garis bawah itu. Jadi sampean harus berproses, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu. Jadi sampean harus kuat. Jangan jadi orang yang lemah. Jam 2 bangun,
Jam 3 bangun, mandi, ambil wudhu, habis itu sholat tahajud, baca Quran, zikir yang lama. Juga sampean harus kuat fisiknya, badannya harus kuat. Makanya sampean tiap pagi dibudayakan untuk senam, lari pagi, biar sehat dalamnya, organ tubuh dalamnya juga biar sehat, biar kuat. Dibiasakan, dibudayakan setiap Senin dan Kamis itu berpuasa sunnah. Setiap pertengahan bulan 13, 14, 15 itu dibiasakan untuk berpuasa sunnah. Itu akan menguatkan keimanannya sampean, akan menguatkan jiwanya sampean, akan menguatkan badannya sampean. Kalau sudah kuat imannya, cerdas akalnya, kuat juga badannya, fisiknya juga kuat, kerjanya anteng, ekonominya juga kuat, itulah hamba seorang mukmin yang sangat dicintai oleh Allah. Harus kejar itu, karena di setiap kebaikan pasti mengandung keberkahan. Makanya sampean harus dilatih mulai dari sekarang. Jam 3 mandi. Mustahil sampai waktu subuh ngantuk kalau sampean jam 3 mandi. Kemudian sholat tahajud, pemanasan. Tatkala sujud, aliran darah menuju ke otak, seger, gak akan sampean angup-angup kekurangan oksigen. Kalau sampean angup-angup, tandanya masih lemah. Harus kuat. Zikir harus yang anteng, harus yang tegas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Harus seperti itu. Bukan itu ngantuk itu. Ya, harus tegas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus tegas seperti itu. Karena ini kalimat tauhid, ya. Karena ini persaksian. Kalau sampai pedot la ilaha toh sampai itu kafir. Ya, jangan sampai dibuat ini. Harus jadi seorang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya, kuat akalnya. Jadi apapun Anda, mau jadi pegawai, mau jadi polisi, mau jadi wirausahawan, yang penting kuat. Itu lebih baik dan jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah. Harus digaris bawah itu. Laki-laki pengayom bagi perempuan, bagi sang istri. Suami sebagai pengayom bagi sang istri, penyayang bagi sang istri, pelindung bagi sang istri. Karena memang laki-laki faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah melebihkan atas bagian lainnya, yaitu laki-laki, ala ba'din, pada bagian lainnya, yaitu perempuan. Jadi fisiknya memang kuat laki-laki itu. Jangan sampean lemah fisiknya. Gimana sampean akan melindungi istrinya kalau fisiknya sampean lemah? Gimana sampean mau jadi imam kalau sampean ngantukan? Gimana sampean mau memimpin istri, mau ngajari istri kalau sampean nggak bisa memimpin dirinya sendiri? Kenapa kok dilebihkan? Wa bima anfaqu. Dan laki-laki itu juga dengan barang itu, dengan harta yang dia hasilkan itu, dari rezeki yang ia cari itu, dari rezeki yang ia jemput itu, anfaqu. Dia meninfakkan, membelanjakan, memberi makan keluarganya, memberi pakaian keluarganya, menabung untuk membeli rumah. Dengan hartanya itu, dengan harta yang ia peroleh itu, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Fassolihatu, maka istri-istri yang salihah, qanitatun, yang taat pada suaminya, hafizatun,
yang menjaga kehormatan keluarganya. Lil ghaibi, tatkala suaminya gaib, nggak ada di rumah, tatkala suaminya bekerja, dia menjaga kehormatan dirinya, dia menjaga kehormatan keluarganya. Bima hafidallah, maka dengan itu Allah sebetulnya menjaganya. Semua itu dalam peliharaannya Allah. Apabila sang istri adalah istri yang soleha, sang istri adalah istri yang taat kepada suami, sang istri yang menjaga kehormatannya tatkala suaminya tidak ada. Wallati, dan dari perempuan juga, tahofuna, khawatir kalian, takut kalian, nusuzahunna, istri kalian melakukan nuzuz itu durhaka kepada suaminya. Minimal dia keluar rumah tanpa izin dari suaminya, itu namanya nuzuz, harus izin ya. Seorang istri harus izin terhadap suaminya. Kalau enggak, dia dicap durhaka oleh Allah. Kalau memang kita khawatir terhadap istri-istri kita, takut terhadap istri-istri kita melakukan nuzuz, durhaka seorang istri kepada suami, khawatir itu dilakukan oleh sang istri terhadap suami, fa'iduhunna, maka nasihati istrinya, beri mau'izah istrinya, beri nasihat yang baik terhadap istrinya. Kalau hal itu dilakukan oleh sang istri yang tak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami. Ini daunnya Gusti Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Kasih nasihat, istrinya kasih nasihat. Tatkala dia durhaka pada suaminya, tatkala dia keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka nasihati. Wahjuruhunna, kalau pancet dia tidak menggubris nasihatnya suaminya, wahjuruhunna, maka pisah dia. Fil madhaji'i, dari ranjangnya, dari tempat tidurnya, alias pisah ranjang. Pisah ranjang itu untuk menyadarkan sang istri. Kalau tetap dipisah ranjang, dia malah menjadi keluar dengan pakaian membuka auratnya, tidak izin pada suaminya, wadribuhunna, maka pukullah dia. Pukullah dia. Sang istri dipukul. Tapi pukulan yang terdahsyat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa merubah watak dari seorang istri yang jelek, yaitu dengan pukulan kasih dan sayang, dengan pukulan penuh cinta. Makanya dari nasihat harus dengan cinta, ingin merubah istrinya. Dengan pukulan juga, kalau memang harus dipukul dengan fisik, tapi pukulannya itu harus dengan cinta. Fa in ata'nakum, maka jikalau istri kalian taat kepada kalian, fala tabghu, maka jangan cari-cari kalian, alaihinna, atas istri kalian, sabila, jalan-jalan untuk menyusahkan sang istri. Enggak boleh sampean kalau istrinya taat masih dicari-cari kesalahannya, digarai supaya istrinya ketok salahnya. Itu tidak boleh kalian lakukan sebagai suami. Fala tabghu alaihinna sabila, innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada Allah, aliyam kabiro, Allah itu maha luhur, maha tinggi, kabiro, dan maha besar. Jadi sampai itu ingin diangkat oleh Allah derajatnya, ingin diluaskan juga
rezekinya oleh Allah. Syaratnya sampean harus bisa menghargai istri, bisa menyayangi istri. Ada 5 kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, memberi nafkah. Yang kedua, memberi pakaian, perhiasan. Yang ketiga, memberi rumah atau tempat tinggal. Yang keempat, memberi pendidikan di dalam rumah. Yang kelima, memberi perhatian. Itu kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, memberi nafkah, memberi makan terhadap istri dan keluarga. Yang pertama memberi apa? Memberi makan, menafkahi istrinya. Yang kedua, memberi pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, memberi atau membuatkan rumah. Yang keempat, memberikan pendidikan keagamaan untuk meningkatkan imannya. Dan yang kelima, yang terakhir, memberikan perhatian kepada sang istri. Ada 5 juga kewajiban sang istri pada suami. Yang pertama, dia harus taat kepada suami. Yang kedua, dia harus berpenampilan menarik, menyenangkan suami. Yang ketiga, dia menjaga harkat dan martabat dalam keluarga. Yang keempat, dia selalu mencari ridho suami, menjauhi murka suami. Yang kelima, dia melayani suami dengan setulus hati. Ada 5 kewajiban bagi laki-laki terhadap istrinya dan 5 kewajiban istrinya terhadap suami. Bisa disebutkan apa saja kewajiban suami kepada istri? Yang pertama, memberi nafkah. Yang kedua, pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, rumah beserta isinya, mobil. Yang keempat, memberikan pendidikan. Yang kelima, memberikan perhatian. Jadi ada 5 kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, memberi makan. Yang kedua, memberi pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, memberi rumah. Yang keempat, memberi pendidikan. Dan yang kelima, memberi perhatian. Ada 5 kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, mentaati suaminya. Yang kedua, berpenampilan menarik, manis, cantik di depan suami. Yang ketiga, menjaga harkat dan martabat suami, hartanya, rumah tangganya, harga dirinya. Yang keempat, mencari ridho suami, menjauhi murka suami. Dan yang kelima, melayani suami dengan sepenuh hati. Itu kewajiban istri kepada suami. Kalau bisa antara suami dan istri sama-sama melakukan kewajibannya, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah dan diberikan keberkahan dalam keluarganya. Terbentuklah keluarga yang sakinah dengan perjuangan mawaddah warahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat
dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.